Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rene Setiawan dengan NIM J1C023064. Di sini akan menjelaskan tentang peranan matematika dan statistika dalam pertanian industrial untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional. Yang pertama adalah latar belakang, itu pangan merupakan kebutuhan yang paling mendasar bagi sumber daya manusia suatu bangsa. Untuk mencapai ketahanan pangan diperlukan ketersediaan pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup, terdistribusi dengan harga terjangkau dan aman dikonsumsi bagi setiap warga untuk menopang aktivitas sehari-hari sepanjang waktu. Tujuan yang pertama di sini itu secara umum untuk mengetahui peranan matematika dan statistika dalam bidang pertanian untuk mencapai ketahanan pangan Indonesia. Yang kedua itu peranan pertanian bagi perekonomian Indonesia, kondisi pertanian di Indonesia saat ini, pengertian matematika dan statistika. Selanjutnya ada pembahasan itu secara etimologi. Matematika berasal dari bahasa Latin matenein atau matemata, yang artinya belajar atau yang dipelajari. Dalam bahasa Belanda disebut wiskunde, yang artinya ilmu pasti. Salah satu cabang ilmu matematika adalah statistika. Statistika berbeda dengan statistik. Pengertian statistik secara etimologis berasal dari bahasa Latin yaitu status, dan bahasa Belanda itu stat, yang dalam bahasa Indonesia berarti negara. Nah, di sini ada statistika. Itu ada foto gambar jurnal sebagai referensi saya untuk membuat PPT ini. Itu fungsi statistika. Secara umum, fungsi statistik adalah sebagai alat bantu dalam mengolah, menganalisis, dan menyimpulkan hasil yang telah dicapai. Di sini ada peranannya. Peranan matematika dan statistik bagi pertanian industrial. Dalam bidang pertanian, khususnya matematika dan statistika mempunyai fungsi dan peranan antara lain itu: satu, sebagai alat komunikasi statistik, dapat digunakan sebagai penghubung antara berbagai pihak yang menghasilkan data statistik. Sebagai contoh konkretnya yaitu pemerintah dalam menentukan kebijakan impor beras akan menggunakan data dan dihasilkan pihak terkait selaku penghasil data, yaitu BPS atau Dinas Pertanian. Apakah kondisi beras surplus atau minus, sehingga kebijakan yang dikeluarkan akan tepat dan sesuai kebutuhan. Yang kedua ada sebagai alat atau metode deskripsi, yaitu untuk penyediaan data atau memberikan gambaran hasil survei atau penelitian dengan berbagai teknik cara seperti grafik maupun diagram, seperti laporan hasil produksi, laporan kejadian penyakit atau hama, dan sebagainya. Yang ketiga ada sebagai alat atau metode regresi, yaitu meramalkan pengaruh data dengan data yang lain serta mengantisipasinya dengan gejala yang datang. Contohnya adalah meramalkan waktu datangnya musim penghujan dengan mengamati data curah hujan tahun-tahun sebelumnya. Seterusnya adalah sebagai alat atau metode korelasi, yaitu untuk mengukur kekuatan, hubungan atau besarnya hubungan antara suatu data dalam suatu penelitian. Sebagai contoh, data tentang penggunaan pupuk dengan penggunaan bibit tanaman tertentu, apakah saling berpengaruh atau tidak. Dan yang terakhir itu sebagai alat atau metode komparasi, yaitu untuk membandingkan data statistik terhadap dua kelompok data atau lebih. Contohnya, membandingkan penggunaan pupuk organik dan pupuk anorganik untuk menentukan pupuk yang lebih menguntungkan bagi petani. Kesimpulannya, di bidang pertanian, khususnya matematika dan statistika, mempunyai fungsi dan peranan penting, antara lain itu sebagai alat komunikasi, penghasil data dan penikmat data, sebagai alat atau metode deskripsi data pertanian, sebagai alat atau metode regresi, sebagai alat atau metode korelasi, dan sebagai alat atau metode komparasi. Di sini ada link referensi jurnal yang saya gunakan. Dan terima kasih. Itulah yang dapat saya sampaikan pada pembahasan tentang statistika dalam industri pangan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.